Assalamualaikum pemirsa, kali ini kita akan menyimak kisah tentang seorang pendeta Kristen yang bertemu dengan seekor ular raksasa yang membantunya melewati sungai deras untuk menolong korban banjir. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe, semoga bisa membahagiakan orang tua dan masuk surga. Tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Di sebuah desa yang subur di Timur Tengah, langit gelap menggulung awan hitam, menandakan datangnya badai besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Angin kencang dan hujan deras mengguyur desa itu selama 3 hari, menyebabkan sungai yang mengalir dekat desa meluap dengan arus yang tak terkendali. Rumah-rumah penduduk terbawa arus air, dan ladang yang dulunya subur kini berubah menjadi lautan lumpur dan puing. Warga desa berusaha sekuat tenaga menyelamatkan diri dan barang-barang berharga. Namun banyak yang kehilangan segalanya dalam hitungan jam. Penduduk yang selamat berkumpul di tempat yang lebih tinggi, menunggu air surut dan mencari cara untuk memulai kembali kehidupan mereka. Korban jiwa bertambah setiap hari, dan keputusasaan mulai merayap di hati setiap orang yang terselamatkan. Para tetua desa berunding untuk mencari solusi terbaik agar desa mereka bisa bertahan menghadapi bencana yang terus mengancam. Di tengah kekacauan, sinar harapan mulai muncul ketika seorang pendeta Kristen bernama Simon memutuskan untuk membantu mereka. Simon, yang dikenal karena kebaikan dan keikhlasannya, merasa terpanggil untuk memberikan bantuan meski ia bukan warga desa tersebut. Dengan tekad yang kuat, Simon mempersiapkan diri untuk menyeberangi sungai besar yang menjadi penghalang utama dalam upaya penolongannya. Simon berdiri di tepi sungai yang meluap, melihat penderitaan warga desa yang tak henti-hentinya mengalir di hadapannya. Hatinya hancur menyaksikan anak-anak dan wanita yang terjebak di tengah banjir, sementara ia merasa terpaksa tidak bisa melakukan apa-apa. Dengan tekad bulat, Simon memutuskan untuk menolong, meski ia tahu tantangan yang akan dihadapinya sangat besar. Ia mengumpulkan perbekalan seadanya dan mempersiapkan diri untuk perjalanan menyeberangi sungai yang deras itu. Pendeta itu menyadari bahwa keberhasilannya akan sangat bergantung pada kekuatan iman dan kepercayaannya kepada Tuhan. Simon tahu bahwa banyak dari penduduk desa yang membutuhkan bantuan medis dan makanan, dan ia merasa bertanggung jawab untuk memberikan yang terbaik. Meskipun cuaca masih buruk, Simon memulai perjalanan dengan hati yang penuh harapan dan doa. Ia berharap bahwa Tuhan akan memberinya jalan dan kekuatan untuk menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa. Langkahnya perlahan-lahan menuju sungai, sambil terus merenungkan bagaimana ia bisa menghadapi arus deras yang menghadang. Dengan setiap langkah yang diambil, Simon merasakan beban tanggung jawab yang semakin berat, namun juga didorong oleh kasih sayang yang tulus. Tiba di tepi sungai yang deras, Simon berhenti sejenak, menatap arus air yang tak berujung dan menyadari betapa sulitnya tantangan yang dihadapinya. Dengan hati yang penuh harap, ia mengangkat tangannya ke langit dan memulai doa, meminta pertolongan Tuhan untuk menyeberangi sungai ini. Ya Tuhan, bantulah aku menyeberangi sungai ini agar aku bisa menolong saudara-saudara seiman yang sedang menderita, doanya mengalun dengan tulus. Angin kencang dan gemuruh petir menambah kekuatan doa Simon, seolah alam turut mendukung niat baiknya. Dalam keheningan yang mendalam, Simon merasakan kehadiran Tuhan yang menenangkan jiwanya yang gelisah. Ia berharap bahwa doanya akan didengar dan diberikan jalan untuk menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa. Di tengah kerendahan hatinya, Simon menyadari bahwa keberhasilannya sangat bergantung pada kehendak Tuhan. Dengan penuh kepercayaan, ia menyerahkan segalanya kepadanya, meyakini bahwa tidak ada yang mustahil dengan iman yang kuat. Setelah beberapa menit berdoa, Simon membuka mata dan melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dari balik riak air yang deras, muncul seekor ular raksasa yang menatapnya dengan mata penuh kebijaksanaan dan kekuatan. Terkejut oleh kemunculan ular raksasa, Simon menundukkan kepala, menyadari bahwa ini mungkin tanda dari Tuhan atau makhluk lain yang memiliki kekuatan luar biasa. Ular itu melingkar di atas air, tubuhnya yang panjang dan bersisik bergerak dengan anggun meski ukurannya mengesankan. Dengan suara yang dalam dan menggema, ular itu berkata, "Mau kemana kau, manusia?" Simon, meski ketakutan, menjawab dengan suara gemetar namun tegas, "Aku ingin membantu korban kebanjiran, tetapi sungai ini terlalu deras untuk dilalui sendiri." Ular itu menatap Simon dengan mata penuh perhatian, seolah menilai keikhlasan dan niat baiknya. "Baiklah," kata ular tersebut, "masuklah ke mulutku, dan aku akan membawamu menyeberangi sungai ini."
Simon merasa ragu dan khawatir, bertanya, "Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Mungkin engkau akan menelanku." Dengan tenang, ular itu menjelaskan, "Aku bisa saja menelumu, tetapi aku memilih untuk tidak melakukannya. Aku akan menekuk lidahku agar tenggorokanku tersumpal olehnya." Mendengar janji ular itu, Simon merasakan kepercayaan tumbuh dalam hatinya, dan ia pun memutuskan untuk mengambil risiko demi misi kemanusiaannya. Dengan hati yang penuh harap, Simon memasuki mulut ular raksasa tersebut, memulai perjalanan menyeberangi sungai yang memisahkan dia dari para korban. Saat Simon masuk ke dalam mulut ular, ia merasakan getaran dan pergerakan tubuh ular yang kuat namun terkontrol, membawa dia menjauh dari arus deras sungai. Dalam kegelapan yang lembab, Simon merenungkan keputusan yang telah ia buat, merasa campur aduk antara ketakutan dan kepercayaan. Ular itu bergerak dengan kecepatan yang stabil, melewati pusaran air yang menakutkan tanpa ada tanda-tanda bahaya. Simon merasa aman dalam pelukan ular, menyadari bahwa ini adalah jalan yang satu-satunya untuk mencapai tujuan mulianya. Ular tersebut, dengan suara lembut namun tegas, berkata, "Percayalah, manusia. Jalan ini aman bagimu selama kau menjaga niatmu tetap suci." Simon mengangguk, mengucapkan terima kasih dalam hati atas bantuan yang diberikan, meski ia tak sepenuhnya memahami keberadaan makhluk ini. Mereka terus bergerak melintasi sungai dengan lancar, meninggalkan kekacauan dan kehancuran yang ditinggalkan oleh banjir. Dalam perjalanan, Simon mulai merenungkan makna sejati dari kepercayaan dan bagaimana keyakinannya telah membimbingnya hingga saat ini. Ular itu, yang ternyata memiliki pemahaman mendalam tentang iman dan spiritualitas, memberikan nasihat bijak kepada Simon tentang pentingnya keikhlasan. Akhirnya, setelah perjalanan yang terasa seperti keabadian, ular raksasa itu membawa Simon keluar dari mulutnya, menempatkan pendeta Kristen tersebut dengan selamat di tepi desa yang dilanda banjir. Dengan selamat menyeberangi sungai berarus deras, Simon segera memulai tugasnya menolong para korban yang masih terjebak di tengah banjir. Ia bekerja tanpa lelah, mengangkat orang-orang yang terhanyut dan memberikan pertolongan pertama kepada yang terluka. Penduduk desa, yang awalnya putus asa, melihat kehadiran Simon sebagai angin segar yang membawa harapan baru di tengah penderitaan mereka. Simon bekerja sama dengan warga setempat, mengorganisir upaya evakuasi dan distribusi bantuan dengan efisien dan penuh kasih. Meskipun kelelahan, Simon tetap bersemangat, termotivasi oleh doa-doa yang terus mengalir di dalam hatinya. Berbagai tantangan muncul, seperti kekurangan makanan dan air bersih, namun Simon selalu menemukan cara untuk mengatasi setiap rintangan. Ia juga memberikan dukungan moral kepada para korban, menguatkan mereka dengan kata-kata penghiburan dan doa bersama. Hari demi hari berlalu, dan perlahan-lahan, dampak bencana mulai mereda berkat upaya keras Simon dan warga desa. Pendeta Kristen itu menjadi sosok yang dihormati dan dicintai, bukan hanya karena jasanya, tetapi juga karena keikhlasan dan keberaniannya. Dengan keberhasilan misi pertamanya, Simon merasa semakin yakin bahwa perjalanannya di desa ini masih jauh dari selesai, dan lebih banyak tantangan yang menantinya. Setelah beberapa hari penuh perjuangan menolong korban banjir, Simon menyadari bahwa hari Minggu sudah tiba, dan ia harus kembali ke gerejanya untuk memimpin doa bersama jemaat. Namun, rintangan besar menantinya, sungai yang sama yang menantang dirinya sebelumnya masih berarus deras dan tak bersahabat. Simon merasa bimbang, antara tanggung jawabnya sebagai pendeta dan keinginannya untuk terus membantu penduduk desa yang masih membutuhkan. Ia mengingat doa-doa yang telah dilantunkan sebelumnya, berharap Tuhan akan memberinya jalan keluar dari kebingungan ini. Dengan hati berat, Simon berdiri kembali di tepi sungai, menatap arus air yang belum menunjukkan tanda-tanda surut. Ia mengumpulkan keberanian dan kembali mengangkat tangannya ke langit, sekali lagi memohon pertolongan dalam doa. "Ya Tuhan, bantulah aku menyeberangi sungai ini agar aku bisa kembali ke gereja dan memimpin doa bersama jemaat," ucapnya dengan penuh harap. Namun, kali ini jawabannya berbeda, tidak ada tanda-tanda pertolongan yang datang, dan Simon mulai merasa putus asa. Di tengah keputusasaannya, ia melihat sesuatu yang familiar melintas di permukaan air, membuatnya berharap kembali kepada makhluk yang membantunya sebelumnya. Betapa tak disangka, ular raksasa yang sama muncul kembali, menawarkan bantuan yang ia butuhkan untuk menyeberangi sungai yang menantang. Ular raksasa itu mendekati Simon dengan gerakan yang tenang, menatapnya dengan mata yang penuh kebijaksanaan dan kekuatan. "Wahai manusia,
kau kembali meminta bantuanku, kata ular tersebut, suaranya mengandung campuran kehangatan dan kekhawatiran. Simon mengangguk dengan penuh harap, menjelaskan bahwa ia harus pulang ke gereja untuk memimpin doa dan memberikan dukungan spiritual kepada jemaatnya. Namun, sebelum ular itu memberikan jawabannya, Simon menyadari bahwa arus sungai masih sangat deras, membuat proses penyeberangan tampak semakin sulit. Dengan penuh harap, Simon kembali berdoa, berharap bahwa kali ini Tuhan akan memberikan pertolongan yang lebih nyata dan langsung. Namun, doa-doanya seolah-olah tenggelam di tengah derasnya arus, tanpa ada jawaban yang datang untuk menguatkan hatinya. Simon mulai merasakan kegelisahan dan ketidakpastian, bertanya-tanya apakah Tuhan mendengarnya atau tidak. Dalam keputusasaannya, ia menoleh kembali kepada ular raksasa, berharap mendapatkan jawaban atau solusi dari makhluk yang telah membantunya sebelumnya. Bisakah kau membantuku sekali lagi menyeberangi sungai ini? Tanya Simon dengan suara yang nyaris berbisik. Ular itu menatap Simon dengan mata yang tajam, menyelidiki keikhlasan dan niat baik di balik permintaannya kali ini. Ular raksasa itu memandang Simon dengan penuh perhatian, seolah menilai kedalaman iman dan ketulusan hatinya dalam permintaannya. Apakah kau masih tulus dalam niatmu untuk membantu dan memimpin doa? Tanya ular tersebut dengan suara yang menggelegar namun penuh kelembutan. Simon terkejut dengan pertanyaan itu, merasa bingung dan penasaran mengapa keikhlasan dalam hatinya menjadi syarat untuk dibantunya. Ia merenung sejenak, menyadari bahwa mungkin selama ini ia terlalu fokus pada tugasnya tanpa benar-benar memahami makna dari pelayanan yang sesungguhnya. Dengan jujur, Simon mengakui kepada ular bahwa ia merasa kurang ikhlas dalam memimpin doa, terjebak dalam rutinitas tanpa menyentuh jiwa jemaatnya. Ular itu mendengarkan dengan seksama, memahami dilema dan keraguan yang sedang dialami oleh Simon. Keikhlasan adalah inti dari setiap tindakan yang bermakna, ujar ular tersebut, tanpa keikhlasan, niat baikmu bisa jadi hanyalah sebatas kata-kata tanpa substansi. Simon merasakan kebenaran kata-kata ular itu, menyadari bahwa ia perlu memperbaiki hubungannya dengan Tuhan dan jemaatnya. Ular itu kemudian memberikan syarat yang tak terduga, ucapkanlah kalimat syahadat, dan aku akan membantumu menyeberangi sungai ini. Simon merasa terkejut dan ragu, karena kalimat syahadat tersebut bertentangan dengan keyakinannya sebagai pendeta Kristen, namun ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain jika ingin kembali ke gereja. Simon berdiri di tepi sungai, terombang-ambing antara keyakinan agamanya dan kebutuhan mendesaknya untuk kembali ke gereja dan jemaatnya. Ia menyadari bahwa mengucapkan kalimat syahadat berarti harus mengakui keyakinan yang berbeda dari yang selama ini ia anut, sebuah langkah besar yang penuh risiko. Namun, rasa tanggung jawab dan keinginannya untuk tetap melayani jemaat membuatnya merasa terpaksa mempertimbangkan syarat yang diberikan oleh ular itu. Bagaimana mungkin aku mengucapkan kalimat yang bertentangan dengan imanku sendiri, pikir Simon sambil merenung, merasa terjebak dalam dilema yang sulit. Ular raksasa itu, melihat kebimbangan di wajah Simon, berkata dengan suara yang lembut namun tegas, ini bukan hanya soal keyakinan, tapi tentang keikhlasan hati dan niatmu yang tulus. Simon mulai memahami bahwa mungkin ada makna yang lebih dalam di balik syarat tersebut, dan bahwa mungkin ini adalah ujian untuk menguji keikhlasan dan niat baiknya. Meskipun berat hati, Simon memutuskan untuk mengambil langkah tersebut demi menyelamatkan dirinya dan kembali ke jemaatnya yang membutuhkan. Dengan suara gemetar namun penuh tekad, ia mengucapkan kalimat syahadat, meski hatinya masih dipenuhi dengan keraguan dan ketakutan. Ular raksasa itu mendengarkan dengan seksama, dan setelah beberapa saat, ia mengangguk, mengakui keikhlasan Simon yang baru ditemukan. Baiklah, kata ular tersebut, kau telah menunjukkan keikhlasan hatimu, aku akan membantumu menyeberangi sungai ini, dan ingatlah, jika kau membutuhkan bantuan lagi, ucapkanlah kalimat syahadat. Dengan rasa enggan namun penuh kepercayaan, Simon masuk ke mulut ular untuk kedua kalinya, menerima takdir yang mengarahkannya pada jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saat ular itu mulai menyeberang, Simon terdiam dalam gelap dan merenungkan keputusan yang baru saja ia ambil, menyadari bahwa takdir telah membawanya pada ujian iman yang sangat berat. Perjalanan di dalam mulut ular terasa berbeda kali ini, Simon merasa ada kedamaian yang tak biasa, seolah-olah ia tengah dilindungi oleh kekuatan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ia mulai memahami bahwa mungkin, ucapannya tadi lebih dari sekadar kalimat, itu adalah sebuah penyerahan penuh kepada kehendak Tuhan yang sesungguhnya.
Setelah beberapa saat, ular itu mengeluarkannya di tepi sungai, dan Simon merasa kembali ke dunia yang nyata, meskipun hatinya kini memiliki perasaan baru yang sulit ia ungkapkan. Ular itu menatapnya dengan bijaksana, mengingatkannya bahwa jika ia membutuhkan pertolongan lagi, cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat. Simon berterima kasih dengan hati yang penuh haru, menyadari bahwa ular itu mungkin lebih dari sekadar makhluk, tapi juga perwujudan dari petunjuk ilahi. Dengan berat hati, Simon melangkah pergi, meninggalkan ular tersebut namun membawa pesan penting dalam hatinya. Simon pun melanjutkan perjalanan kembali ke gereja dengan perasaan yang campur aduk, antara rasa syukur, kebingungan, dan ketertarikan untuk menggali lebih dalam makna yang baru ia temukan. Sesampainya di gereja, ia segera bersiap untuk menceritakan pengalamannya kepada para jemaat yang sudah menunggu kepulangannya. Sesampainya di gereja, Simon disambut oleh para jemaat yang sudah menunggunya dengan penuh kekhawatiran, karena ia sudah lama tidak pulang sejak bencana terjadi. Simon mulai menceritakan pengalamannya, bagaimana ia menyeberangi sungai dengan bantuan ular raksasa, dan bagaimana syarat aneh yang ia harus penuhi untuk mendapatkan pertolongan. Para jemaat mendengarkan dengan penuh perhatian, namun raut wajah mereka mulai menunjukkan ketidakpercayaan ketika Simon menjelaskan tentang kalimat syahadat yang ia ucapkan. Beberapa di antara jemaat bahkan mulai menganggapnya aneh, merasa bahwa Simon mungkin telah kehilangan kewarasannya setelah melalui peristiwa yang berat. Simon mencoba meyakinkan mereka bahwa yang ia alami benar adanya, bahwa ular tersebut memang muncul setiap kali ia mengucapkan kalimat syahadat. Namun, semakin ia berbicara, semakin sulit bagi jemaat untuk mempercayainya. Beberapa orang mulai saling berbisik, meragukan kisah yang dianggap tidak masuk akal itu. Merasa tersudut, Simon berusaha menjelaskan bahwa ia hanya ingin berbagi pengalaman yang mengubah hatinya, tapi para jemaat malah menganggapnya sebagai cerita fantasi belaka. Jemaat mulai meninggalkan gereja satu persatu, meninggalkan Simon sendirian dengan rasa frustrasi yang mendalam. Simon menyadari bahwa ia membutuhkan bukti nyata untuk meyakinkan mereka, namun ia bingung bagaimana bisa menghadirkan ular itu di depan mereka. Dengan perasaan bimbang, Simon mengucapkan kalimat syahadat sendirian, berharap ular itu akan muncul untuk membuktikan kebenaran ceritanya. Meski telah mengucapkan kalimat syahadat berulang kali, ular itu tak kunjung muncul, membuat Simon merasa semakin putus asa dan meragukan apa yang ia alami. Simon mulai bertanya-tanya, apakah mungkin ular itu hanya muncul saat ia benar-benar dalam bahaya atau keadaan mendesak. Dalam kebingungan, ia mencoba memanggil para jemaat lagi, namun kali ini mereka semakin skeptis dan ragu untuk mendengarkan lebih lanjut. Seorang jemaat menantangnya untuk menunjukkan bukti nyata dari kehadiran ular itu, sementara yang lain mendesak agar Simon meninggalkan cerita yang dianggap tak masuk akal. Dengan harapan yang mulai pudar, Simon memohon pada mereka untuk memberinya kesempatan sekali lagi, untuk membuktikan kebenaran yang telah ia alami. Setelah berpikir panjang, ia menyadari bahwa mungkin ular itu akan muncul jika jemaat ikut mengucapkan kalimat syahadat bersamanya. Ia mengusulkan ide tersebut kepada para jemaat, namun mereka masih merasa enggan karena kalimat syahadat bertentangan dengan keyakinan mereka. Setelah perdebatan panjang, akhirnya beberapa jemaat setuju untuk mencoba, meski mereka melakukannya dengan hati yang masih ragu. Simon, bersama sebagian kecil jemaat, akhirnya mulai mengucapkan kalimat syahadat dengan penuh harap bahwa ular itu akan datang. Di saat mereka selesai mengucapkannya bersama-sama, suasana gereja tiba-tiba berubah menjadi sunyi, seolah ada energi yang hadir di ruangan tersebut. Dalam keheningan gereja yang sunyi, tiba-tiba muncul getaran di lantai, dan seekor ular raksasa yang sama muncul di tengah-tengah mereka. Para jemaat yang awalnya skeptis langsung terpana, ketakutan, dan terkejut melihat makhluk besar itu hadir di depan mata mereka. Simon, yang sudah mengenal ular itu, berdiri tenang di hadapannya, sementara para jemaat mulai merasakan kehadiran yang sangat kuat di dalam ruangan. Ular itu menatap jemaat dengan tatapan yang penuh kebijaksanaan, seolah memberikan pesan kepada mereka bahwa kisah Simon adalah kebenaran. Para jemaat mulai mengakui bahwa apa yang diceritakan Simon memang benar adanya, bahwa ia tidak hanya mengarang cerita yang sulit dipercaya. Simon menenangkan para jemaat, menjelaskan bahwa ia hanya memanggil ular itu agar mereka bisa melihat kebenaran yang ia alami sendiri. Ular raksasa tersebut tetap diam, namun kehadirannya sudah cukup membuat hati para jemaat mulai goyah dan mempertimbangkan makna dari kehadiran makhluk tersebut.
Setelah beberapa saat, ular itu perlahan bergerak menuju pintu gereja, meninggalkan kesan yang mendalam di hati setiap orang yang melihatnya. Para jemaat hanya bisa terdiam dan merenungkan kejadian luar biasa yang baru saja mereka alami, merasa seolah-olah hati mereka baru saja diguncang oleh kekuatan yang tak terlihat. Dengan kepergian ular itu, Simon mengajak para jemaat untuk meresapi kejadian ini dan mempertimbangkan makna yang mendalam dari semua yang telah mereka saksikan. Setelah kepergian ular itu, para jemaat tetap terdiam di dalam gereja, masing-masing merasa terbebani oleh pertanyaan yang baru muncul di hati mereka. Simon melihat wajah-wajah jemaat yang sebelumnya penuh skeptisisme kini dipenuhi rasa ingin tahu dan kebingungan yang mendalam. Ia menyadari bahwa peristiwa ini bukan hanya tentang kehadiran ular, tetapi juga tentang bagaimana mereka semua merenungkan kebenaran yang belum pernah mereka pahami sebelumnya. Dengan tenang, Simon berbicara kepada jemaat, mengajak mereka untuk memahami bahwa mungkin ada pesan tersembunyi di balik semua kejadian ini. Ia mengajak mereka untuk membuka hati dan merenungkan makna dari kalimat syahadat yang telah mereka ucapkan bersama, meskipun awalnya hanya untuk memanggil ular itu. Beberapa jemaat mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang berubah dalam diri mereka, bahwa kalimat yang mereka ucapkan bukan sekadar rangkaian kata, tetapi mengandung makna yang mendalam. Dalam suasana yang hening, Simon memimpin diskusi tentang nilai-nilai keikhlasan dan penyerahan diri yang telah ia pelajari dari pertemuannya dengan ular raksasa. Ia menjelaskan bahwa keikhlasan dan ketulusan hati adalah kunci dari setiap tindakan yang bermakna, dan itu adalah pesan yang ingin ia sampaikan kepada semua jemaat. Perlahan-lahan, para jemaat mulai memahami bahwa kejadian ini mungkin adalah jalan bagi mereka untuk menemukan kebenaran yang lebih besar dari apa yang selama ini mereka percayai. Dengan mata terbuka dan hati yang mulai menerima, jemaat memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi dan apa arti dari kalimat syahadat yang telah mereka ucapkan. Semakin lama mereka merenungkan kejadian tersebut, semakin dalam mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam keyakinan mereka. Beberapa jemaat mulai bertanya-tanya apakah pengalaman ini adalah tanda dari Tuhan untuk menunjukkan kebenaran yang belum pernah mereka pahami. Simon mendorong jemaat untuk tidak takut menghadapi perubahan, tetapi untuk merangkulnya sebagai bagian dari perjalanan iman mereka. Dengan perlahan, jemaat mulai merasa bahwa kehadiran ular itu bukanlah kebetulan, tetapi mungkin adalah simbol dari sesuatu yang lebih besar dan lebih mendalam. Mereka mulai membahas konsep syahadat dan makna yang terkandung di dalamnya, meski awalnya mereka ragu dan merasa asing dengan kalimat tersebut. Diskusi panjang dan refleksi mendalam mengisi hari-hari berikutnya di gereja, dan semakin banyak jemaat yang merasakan perubahan dalam hati mereka. Simon tetap bersama mereka, membantu mereka menemukan makna yang lebih besar dan membimbing mereka melalui proses pencarian yang penuh tantangan ini. Jemaat yang tadinya ragu kini mulai merasakan keinginan untuk mengenal Islam lebih dalam, meski hal ini sangat bertentangan dengan apa yang mereka yakini sebelumnya. Di tengah-tengah pencarian ini, Simon mengingatkan mereka bahwa iman adalah perjalanan yang terus berkembang, dan bahwa kebenaran bisa ditemukan di tempat yang paling tak terduga. Dengan hati yang semakin terbuka, para jemaat mulai mempertimbangkan untuk memeluk Islam, sebuah langkah besar yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Setelah diskusi panjang dan refleksi yang mendalam, para jemaat akhirnya mulai memahami makna yang terkandung dalam kalimat syahadat. Mereka menyadari bahwa kalimat tersebut bukan sekadar kata-kata, tetapi adalah sebuah pernyataan iman dan penyerahan diri yang mendalam kepada Tuhan. Simon membantu mereka memahami bahwa syahadat adalah pengakuan akan ketuhanan yang satu dan utusannya, sesuatu yang telah ia sadari sejak pertemuannya dengan ular raksasa. Perlahan, para jemaat mulai meresapi pesan-pesan tersebut dengan sepenuh hati, dan mereka merasakan ketenangan yang luar biasa di dalam diri mereka. Simon memimpin mereka dalam doa, mendorong jemaat untuk mengucapkan syahadat bukan hanya dengan bibir, tetapi dengan hati yang ikhlas dan penuh ketulusan. Dengan air mata haru, para jemaat satu persatu mengucapkan kalimat syahadat dengan keyakinan yang baru, merasakan makna yang mendalam dari setiap kata yang mereka ucapkan. Mereka mulai merasa bahwa keputusan ini adalah jawaban dari semua pencarian mereka selama ini, dan bahwa Tuhan telah membimbing mereka ke jalan yang benar. Dalam suasana penuh haru, Simon mengakui bahwa perjalanannya sejak awal adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar, yang membawa dia dan jemaatnya pada kebenaran ini. Para jemaat menyambut ajaran Islam dengan hati yang terbuka,
menyadari bahwa perjalanan iman mereka telah membawa mereka ke tempat yang mereka yakini sebagai kebenaran sejati. Dengan penuh keyakinan, mereka bersyahadat bersama, menandai awal dari kehidupan baru mereka sebagai umat Islam. Setelah jemaat gereja memeluk Islam, kehidupan di desa berubah. Mereka menjalani kehidupan baru dengan semangat dan kedamaian yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Simon menjadi pemimpin yang membimbing mereka dalam mempelajari ajaran Islam, membantu mereka memahami dan menghayati makna dari setiap ibadah yang mereka lakukan. Para jemaat, yang kini menjadi saudara seiman, mulai merasakan hubungan yang lebih kuat dengan Tuhan dan sesama mereka, merasakan ketenangan yang mereka cari selama ini. Mereka mulai beribadah bersama, saling mendukung, dan membangun desa dengan semangat yang baru, bersyukur atas hidayah yang telah mereka terima. Simon dan para mantan jemaat gereja menyadari bahwa keputusan mereka adalah bagian dari takdir yang membawa mereka menuju kebenaran yang sejati. Kisah mereka menyebar ke desa-desa lain, membuat orang-orang penasaran dan banyak yang datang untuk mendengarkan cerita tentang pengalaman mereka dengan ular raksasa. Para penduduk desa yang lain mulai berdatangan, bertanya tentang ajaran Islam, dan beberapa di antara mereka pun tertarik untuk mengenal lebih dalam tentang agama ini. Dengan sabar, Simon dan komunitas barunya menjelaskan ajaran Islam dengan penuh kasih, menunjukkan bahwa agama ini mengajarkan ketenangan, kedamaian, dan penyerahan diri kepada Tuhan. Dalam waktu singkat, desa itu berubah menjadi komunitas yang penuh toleransi dan cinta kasih, tempat di mana setiap orang diperlakukan dengan penuh penghormatan. Cahaya Islam menyinari desa itu, dan Simon menyadari bahwa perjalanan spiritual yang ia lalui adalah takdir yang membawanya dan para jemaat kepada kehidupan yang lebih baik dan bermakna.